Welcome to SIS. Berbagi cerita dari perspektif hari ini. Apa yang membuat orang berubah? Hai, nama aku Charlie. Aku Natasha. Apa kabar kalian semua? Baik. Semoga kalian sehat-sehat saja. Aminnya mana? Amin. Amin. Hari ini kita akan ngebahas soal hubungan antar manusia. Kan selama ini udah cinta-cintaan terus. Ya kan? Kita ubah dikit lah. Ya. Karena relationship gak cuma sekedar cinta-cintaan. Betul gak? So, ada quote yang menyatakan bahwa ada dua alasan manusia berubah. Yang pertama, karena pikiran mereka telah terbuka. Dan yang kedua, karena hati mereka pernah terluka. Tapi benar gak sih dua hal itu aja yang buat orang berubah? Menurutmu gimana? Kamu yang jawab. Ya secara umum itu sih menurutku ya. Iya gak sih? Dasar. Jawab begini aja, singkat, padat, dan ya udah. Kalau menurut aku, sebelum kita bahas lebih jauh nih soal apa aja yang buat orang berubah, kita harus sepakat dulu kalau misalkan yang pasti itu adalah perubahan. Sedangkan perubahan sendiri itu bisa di-trigger dari 3 hal kalau menurut aku, Li. Oke, apa aja? Yang tadi kamu bilang gitu kan, ada yang pengalaman, terus ada juga pengetahuan. Oke, 2. Dan yang ketiga itu suatu kejadian. Pengalaman, pengetahuan, suatu kejadian. Apa bedanya suatu kejadian sama Kalau pengalaman kan kita kan seiring kita bertumbuh gitu kan, kita mengalami ini itu bla 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 bla. Tapi kalau misalnya suatu kejadian besar gitu, misalkan kecelakaan gitu, bam. Terus aku langsung berubah gitu, langsung taat beribadah. Gak lulus ujian, bam. Kena Aku COVID, langsung bam. rajin, langsung jaga kesehatan gitu. Iya, kayak gitu. Jadi kayak satu tingkat lebih daripada pengalaman gitu. Kalau pengalaman, kalau aku definisin sih kayak ada kayak prosesnya ini tuh langsung kayak wake up call gitu menurut aku. Jadi aku rangkum ke dalam 3 hal tadi. Oke. Tapi bagaimanapun yang namanya manusia gitu kan, kita kan punya free will nih. Dan kembali lagi nih, semua hal-hal yang tadi itu tuh baru akan menjadi sebuah perubahan kalau manusianya itu memutuskan untuk berubah. Gila. Betul gak? Bijak banget guys. Bijak. Lanjut. Setuju. Nah, berangkat dari situ, dari 3 hal tadi nih, pengalaman, pengetahuan, dan sebuah kejadian. Ya, kejadian yang besar kan. Ya, coba ceritain Le, dari kamu nih, apa sih satu aja perubahan yang besar yang terjadi dalam hidupmu? Dan triggernya itu yang mana? Kayak zaman aku kuliah kali ya. Kenapa? Soal keuangan. Papaku itu tipikal provider. Waktu kuliah aku sampai punya 2 tabungan di 2 bank yang berbeda. Bank pertama itu emang buat aku nabung aja. Jadi papaku akan transfer juga ke situ. Jumlahnya sebenarnya sama. Ngapain sih informasi yang tidak penting sebenarnya. Intinya adalah 2 tabungan itu dua-duanya tetap habis aku pakai. Ya, aku udah pernah denger sih, tapi it never get old. Tapi papaku nggak pernah marah sih. Itu buat aku belajar aja gitu. Dan emang papaku udah sisihin duit itu buat aku. Jadi ya aku pun bingung kalau ditanya itu duit habis kemana gitu. Yang aku bisa bilang ya secara umum, karena aku anak DKV, tugas tuh banyak banget untuk ngeprint segala macam. Terus kayak mesti pergi kemana, research dan lain sebagainya. Kebanyakan sih ngeprint ya. Kayak kita bikin karya-karya terus gitu kan. Dan itu habis duit juga banyak. Terus cat-cat gitu, painting itu kan nggak murah juga kan, kanvas segala macam. Apalagi kalau kita syuting kita patungan, kalau kita tugas kita ada patungan dan lain sebagainya. Duit juga masuk ke sana banyak. Bioskop. Bioskop. Ya buat entertaining ya, karena kan stres, capek, makan pastinya. Tapi aku bingung, aku tetap kurus-kurus aja padahal aku suka ngemil kayak gitu. Habisnya banyak di sana. Dan itu benar-benar proses yang apa ya? Bikin aku tuh berubah
Karena saat aku udah kelar kuliah, papaku stop uang jajanku, ya udah aku harus pakai gajiku sendiri. Waktu itu aku harus ngekos pakai gajiku sendiri, terus aku harus makan pakai gajiku sendiri, semuanya udah pakai pengeluarannya dari aku. Karena aku juga udah bilang ke papa sih, "Pa, udah tenang aja, Charlie udah bisa cari duit sendiri." Waktu itu Charlie bilang gitu kan. Dan bener-bener aja proses di situ sih, proses pelan-pelan. Dan aku bersyukur Tuhan kirimin bidadari ya, yang jago manajemen keuangan, yang menjadi istriku sekarang ini. Jadi sejak aku ketemu dia, semenjak aku pacaran, nggak berapa lama aku udah bilang gitu loh, gue mau komit dan ini ATM-ku, kamu pegang Gi, kamu bantu aku untuk kelola. Waktu itu kan gitu ya. Diiyain dong, maksudnya penonton kan butuh validasi. Betul. Nah, gitu. Nah habis itu ya udah semenjak itu jadi belajar banget untuk mengelola duit itu gimana, dan prosesnya itu panjang sampai kita bisa agree tentang pengelolaan keuangan ini sih, baik waktu pacaran maupun di rumah tangganya kita. Cuman pas udah nikah ya posnya lebih banyak aja yang harus disimpan, harus posnya apa aja, terus kayak spendnya tuh harus posnya apa aja kayak gitu. Dan ya aku bukan orang yang konsisten untuk mencatat-catat pengeluaran sampai sekarang, jadi yang tetap pusing tetap dia, dan aku bersyukur Tuhan kirimin dia gitu sih. Nah kalau misalnya aku mau konfirmasi dikit, itu bener banget sih. Kalau Charlie yang dulu nih, yang zaman kuliah, kan kita udah dari pacaran kita udah coba terapin kan, kalau aku kasih uang jajan gitu ke Charlie, karena aku yang tadi seperti Charlie bilang pegang kartu debitnya dia gitu kan, buat aku keep, nggak dia apain sebenarnya. Dan aku coba atur dengan cara memberi dia uang jajan mingguan gitu loh. Ya. Tapi Charlie yang dulu tiap kali kita kasih uang jajan, berapapun nominalnya itu habis. Ketika kita tanya, oh nggak tahu buat apa ya, pokoknya buat makan sih, tapi nggak tahu deh struknya kemana. Bahkan tuh ya dulu saking teledornya itu ya, kita punya struk parkir kan ke mall, itu dia kuncel-kuncel dia buang. Parah banget yang dulu. Makasih ya tahu untuk informasinya. Tapi kalau sekarang sih udah jauh lebih baik. Dia tahu gitu, misalkan kayak oke, yang dipakai buat uang makan itu adalah yang ada di GoPay aja nih. Kalau misalkan yang cash itu nggak boleh disentuh karena itu uang keamanan, uang air minum galon dan lain-lain kayak gitu. Ya. Jadi aku aku melihat dia tuh berubah jauh sih dari yang dulu 9 tahun lalu sama yang sekarang. Good job Charlie. Terima kasih Natasha. Terima kasih. Ya kalau kamu gimana? Kalau aku sebenarnya nyerempet sih sama kamu. Maksudnya perjalanan kita dari pacaran 7 tahun ke menikah dan sekarang ini udah 2 tahun kayak gitu kan. Itu sebenarnya membawa banyak perubahan banget buat aku dan buat Charlie. Tapi karena ini cerita aku akan cerita dari pihak akunya. Kalau aku sih perubahan terbesar itu adalah perubahan dari cara aku menerima seseorang dalam hidupku gitu. Kalau dulu aku sangat mengkotak-kotakan banget. Kalau misalkan orangnya kriterianya A, B, C, ini orang nggak bakal bisa aku deketin gitu. Bukan dalam artian aku nggak mau deket-deket sama dia, jauh-jauh buang gitu kan. Oke. Kalau yang sekarang aku udah lebih bisa nerima sih, maksudnya. Oke, ini orang aku tetap jaga hubungan baik, tapi mungkin gak dalam lingkar satunya aku nih, karena orang ini punya kekurangan di sini, tapi aku tetap mau improve gitu loh. Maksudnya mungkin dengan aku belajar gimana caranya bisa bangun hubungan dengan dia, aku juga bisa memperbaiki diriku lebih lagi gitu. Karena kan aku dan Charlie sendiri karakternya tuh beda jauh banget gitu. Itu sih kalau dari aku. Wow. Apa sih? Wow. As always bijak sekali Natasha. Aku tuh panjang loh ceritanya, kamu pendek amat ya? Itu, kita beda jauh orangnya. Lanjut, kesimpulan tak? Kalau menurut aku sih kesimpulan pada episode ini sih kayak di intro ya. Ya jadi perubahan itu bisa di-trigger dari berbagai macam hal. Bisa pengalaman, bisa pengetahuan, bisa juga sebuah kejadian. Tapi kembali lagi ke orangnya, apakah dia mau berubah
Itu tergantung keputusannya dan ke arah mana mereka berubah. Apakah ke arah yang lebih baik atau ke arah yang sebaliknya atau nggak kemana-mana. Stay di situ aja. Stay di situ juga keputusan loh. Betul. Mereka ngapain ya itu keputusan mereka untuk tidak ngapa-ngapain sebenarnya. Dan ini penting banget buat kalian yang sedang menjalani hubungan untuk tahu pasangan kamu tuh perubahannya seperti apa sekarang itu. Kayaknya kamu tadi bilang jangan ngomongin hubungan pacaran-pacaran lagi. Ya nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah. Kan kita ngomongin soal relationship di channel ini, ya apa enggak? Semua tuh saling berkaitan. So segitu aja hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Is. Dadah. Bye bye.